Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya EN Sunita SPMP dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap Kota Napolis menuju transparansi pelayanan publik. Permasalahan utamanya adalah berbagai macam permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan percepatan percontohan pelayanan publik Kota Napolis. Berikut identifikasi permasalahan yang dihadapi Kota Napolis yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Terpadu. Masih adanya perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem online OSS, Online Single Submission. Sistem OSS ini adalah sistem perizinan untuk pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan ketika pengusaha melakukan penginputan data membutuhkan waktu yang lama karena perizinannya belum online. Sikap pelaku usaha skala kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS karena ketika pengusaha memasukkan nomor induk melakukan wirausaha NIMW, mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, Dinas Pelayanan Terpadu. Adanya dugaan praktek maladministrasi yang dilakukan oleh pegawai 3 dinas tersebut dalam prosedur jasa pelayanan yang memberikan penawaran, kemudahan, dan disertai permintaan imbalan. Yang ketiga itu Dinas Kesehatan. Adanya tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Adanya indikasi kurang harmonisnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit IPRS Kota Napolis, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, sehingga ada pasien anak-anak yang mengalami diskriminasi. Adanya pegawai administrasi Rumah Sakit Daerah Kota Napolis kurang memahami peraturan perundangan terkait pelayanan pasien, yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Padahal pasien gawat darurat tidak boleh dimintai uang muka terlebih dahulu. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, di mana sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang ada di Dinas PU sulit digunakan. Beberapa fitur tidak user friendly yang berdampak terhambatnya pekerjaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pemetaan kondisi jalan, sehingga hal ini membuat mereka kesulitan dalam membuat rencana kegiatan perbaikan jalan. Permasalahan yang selanjutnya dihadapi oleh Dinas Pengelolaan SDM. Adanya kasus ujaran kebencian dari oknum pegawai Dinas Kesehatan yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat. Pemecahan masalah dalam upaya percepatan peningkatan percontohan pelayanan publik di Kota Napolis, diantaranya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Terpadu mengkoneksikan perizinan dengan sistem OSS Online Single Submission agar pengusaha dapat melakukan penginputan data secara cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama karena perizinannya telah online, serta mendorong pelaku usaha skala kecil untuk menggunakan sistem OSS dan tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, Dinas Pelayanan Terpadu. Upaya dilakukan menerapkan tertib administrasi dan memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Dinas Kesehatan. Itu diperlukan adanya edukasi atau pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan peraturan yang diterapkan. Selain itu, juga pegawai memerlukan pelatihan untuk memperbaiki mutu pelayanan supaya mereka mengerti tata cara memberikan pelayanan prima kepada pasien. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan pada sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang ada di Dinas PU agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya, Dinas Pengelolaan SDM. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan klarifikasi terhadap video yang beredar di masyarakat, meningkatkan etika dan mutu pelayanan prima pegawai kesehatan, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar. Tindakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dan kebijakan yang dirasa paling efektif yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Inti dari semua permasalahan tersebut adalah sejumlah permasalahan di atas adalah sehubungan dengan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan pegawai dalam hal etika, sikap pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pegawai akan etika pelayanan menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan percepatan Kota Napolis. Mengadakan pelatihan dan BIMTEK dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan sumber daya agar tercapai SDM yang baik dan berkualitas sehingga pelayanan prima bisa terwujud. Dan selanjutnya, melakukan seleksi yang ketat bagi pegawai baru bidang pelayanan, memberikan inovasi dan teknologi yang memudahkan pegawai bagian pelayanan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Kota Napolis sebagai pelayanan publik, yang pertama itu dari segi ketersediaan dana. Yang selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung. Selanjutnya ketersediaan sumber daya yang berkualitas sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.